Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Salvina Maduri Darul, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Kampus 5, Parepare, UNN. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Sobat Pintar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa poin-poin penting yang ada dalam materi Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Poin pertama yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Yang kedua yaitu hakikat inovasi pendidikan. Yang keempat, karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Yang kelima, manajemen inovasi pendidikan. Dan yang keenam, akselerasi program inovasi pendidikan. Nah, pada poin pertama yaitu konsep dasar inovasi. Nah, sebelum kita jauh membahas konsep dasar inovasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu inovasi. Inovasi adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya innovation, yang dimana arti dari innovation itu adalah perubahan atau pembaharuan. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa inovasi adalah perubahan baru untuk perbaikan. Nah, di dalam konsep dasar inovasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penemuan, yang kedua adalah pengembangan, yang ketiga adalah penyebaran. Penemuan atau bisa dikatakan dengan invention, yaitu invention adalah penemuan hal-hal baru, kemudian dikembangkan dengan hal-hal baru juga. Nah, yang kedua adalah development atau pengembangan. Nah, di sini dari hal yang baru itu akan dikembangkan, dari penemuan yang baru akan dikembangkan lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah diffusion atau penyebaran. Nah, di sini menjelaskan bahwa difusi atau diffusion adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran. Nah, penyebaran itu bisa jadi atau bisa dikatakan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru dari ketiga konsep inovasi. Nah, adapun karakteristik dari konsep dasar inovasi yang pertama adalah relatif, yang kedua adalah probability, yang ketiga adalah testability, dan keempat adalah observability, dan yang kelima adalah complexity. Nah, berbicara tentang inovasi, apakah inovasi itu penting? Jelas tentunya inovasi itu sangat penting bagi dunia sekarang ini. Inovasi tentunya sangat penting bagi kehidupan dan masyarakat, lebih-lebih di negara yang sedang membangun. Berbicara mengenai negara, nah di dalam inovasi ini bukan saja negara-negara terbelakang yang melakukan inovasi ini. Tentunya negara maju dan negara berkembang juga pasti melakukan inovasi ini. Adapun faktor dari pendorong inovasi itu, yang pertama adalah visi dalam pendidikan. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatnya jumlah penduduk. Dan yang keempat adalah tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Nah, poin kedua yaitu hakikat inovasi pendidikan, di mana di dalam hakikat inovasi pendidikan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah urgensi inovasi pendidikan, yang kedua adalah manfaat inovasi pendidikan, dan yang ketiga adalah sasaran program inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu urgensi inovasi pendidikan. Nah, pada dasarnya inovasi pendidikan itu telah melalui berbagai tahap. Jadi di dalam urgensi inovasi pendidikan terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama. Tahap pertama terjadi ketika pendidikan anak dilakukan secara langsung oleh orang tuanya. Yang kedua, tahap kedua terjadi ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran di luar rumah, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari
orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Dan yang ketiga yaitu tahap ketiga, ditandai dengan adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan lebih luasnya ketersediaan buku. Yang keempat, tahap keempat, terjadi sebagai akibat ditemukannya bermacam-macam alat elektronika yang bisa menunjang proses belajar siswa. Nah, berdasarkan keempat tahapan-tahapan di atas atau tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan, dapat dikatakan bahwa pada saat ini terjadi tahapan yang keempat, yaitu tahapan keempat inovasi pendidikan. Poin selanjutnya yaitu manfaat inovasi pendidikan. Nah, manfaat inovasi pendidikan yaitu untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi. Tentunya di dalam dunia pendidikan tidak semuanya itu mengalir secara lancar. Tentunya ada problem-problem, ada masalah-masalah. Contohnya pada bidang kurikulum tentunya. Tentu kurikulum dari tahun ke tahun, masa ke masa pasti terjadi perubahan. Oleh karena itu perlu adanya inovasi pendidikan. Nah, manfaat yang kedua yaitu proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu sasaran program inovasi pendidikan, di mana pada sasaran program inovasi pendidikan ini, sasaran yang pertama itu adalah guru. Guru, agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten dan memiliki kreativitas yang tinggi. Yang kedua adalah siswa. Prioritas utama di sekolah adalah berorientasi pada minat dan kebutuhan siswa. Yang keempat adalah kurikulum. Pendidikan sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum memainkan peran penting dalam menerapkan inovasi yang sama. Yang terakhir adalah fasilitas. Nah, di dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Jadi, ada 4 sasaran program inovasi pendidikan. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah kurikulum, dan yang keempat adalah fasilitas. Poin ketiga yaitu konsep inovasi pendidikan. Nah, pada konsep inovasi pendidikan, adapun poin yang pertama yaitu rencana inovasi pendidikan. Rencana inovasi pendidikan ini terbagi lagi. Yang pertama, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan. Yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif cara pendayagunaan sumber daya yang ada. Yang kedelapan, menentukan alternatif pengambilan keputusan. Yang kesembilan, menentukan alternatif pengambilan keputusan. Yang ke-10, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi pendidikan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perencanaan pada konsep inovasi pendidikan. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Dan yang keempat, implementasi setiap keputusan. Nah, selanjutnya yaitu model inovasi pendidikan. Yang pertama, model penelitian. Nah, pada model penelitian ini, pengembangan dan difusi model ini menekankan pada difusi melalui model pemecahan masalah. Selanjutnya model yang kedua yaitu model pengembangan, atau bisa dikatakan model pengembangan organisasi. Nah, di dalam model pengembangan organisasi ini, upaya perencanaan yang dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas atau memungkinkan organisasi itu mencapai sasaran strategisnya. Selanjutnya yaitu model ketiga atau model konfigurasi. Nah, di mana model konfigurasi ini disebut juga konfigurasi teori difusi Movasi yang juga terkenal dengan istilah CLAIR, CLER. Nah, model dengan pendekatan secara konversif untuk mengembangkan strategi. Nah, di dalam konsep inovasi pendidikan ini terdapat juga faktor pendorong inovasi pendidikan. Apa sih faktor pendorong inovasi pendidikan itu? Yang pertama,
visi di dalam pendidikan. Dan yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Kemudian, di faktor pendorong inovasi pendidikan tentunya juga ada yang dikatakan faktor penghambat inovasi pendidikan. Seperti apa sih faktor penghambat inovasi pendidikan itu? Yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, adanya konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, faktor penunjang yang lemah. Dan yang keempat, keuangan yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari kelompok tertentu. Dan yang keenam, kurang adanya hubungan antara sosial dan publikasi. Strategi dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Nah, pada karakteristik inovasi pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah manfaat relatif. Yang kedua adalah sesuai. Yang ketiga adalah rumit. Yang keempat adalah reliabilitas. Yang kelima adalah observasibilitas. Nah, kita ke manfaat relatif. Nah, manfaat relatif ini sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu sesuai. Nah, tingkat kesesuaian dengan nilai pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Yang keempat adalah trialabilitas atau kemampuan uji coba. Nah, di mana uji coba ini atau diuji cobakan atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima adalah observasibilitas, di mana kemampuan yang diamati, mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima. Nah, selanjutnya strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif. Nah, di sini strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Contohnya penggunaan suatu media. Media seperti apa? Media pembelajaran tentunya. Nah, yang kedua, strategi pendidikan, di mana strategi pendidikan ini digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Strategi selanjutnya yaitu strategi bujukan, di mana strategi bujukan ini digunakan untuk membujuk klien untuk mengikuti perubahan sosial yang telah direncanakan. Nah, yang terakhir adalah strategi paksaan. Nah, strategi paksaan ini digunakan untuk memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan. Namun, apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang telah diharapkan. Nah, poin selanjutnya yaitu manajemen inovasi pendidikan. Di dalam manajemen inovasi pendidikan ini ada hakikat manajemen inovasi pendidikan. Nah, konsep manajemen dalam inovasi pendidikan merupakan perencanaan perubahan dalam bidang pendidikan atau perubahan untuk memecahkan suatu masalah pendidikan. Di dalam hakikat manajemen inovasi pendidikan ini terdapat 5 fungsi manajemen inovasi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah motivation atau penggerakan. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Yang kelima adalah evaluation atau penilaian. Nah, selanjutnya yaitu bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Nah, yang pertama manajemen kurikulum. Yang kedua adalah manajemen kesiswaan. Yang ketiga adalah manajemen personalia. Yang keempat adalah manajemen keuangan. Yang kelima adalah perawatan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya pada prosedur inovasi pendidikan. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama atau tahap pertama yaitu tahap permulaan. Kemudian yang kedua yaitu tahap implementasi. Selanjutnya poin ke-6 yaitu akselerasi program inovasi pendidikan. Nah, di dalam akselerasi program inovasi pendidikan maka perlunya suatu akselerasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, menarik, dan memotivasi siswa.
Poin selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing. Nah, dalam meningkatkan daya saing ini, karena dengan adanya inovasi, siswa akan lebih siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat seperti saat ini. Selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi dan inklusi. Nah, di mana membantu siswa yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan fisik untuk mengakses pendidikan yang sama dengan siswa yang lain. Nah, itulah tadi akselerasi dalam inovasi pendidikan. Selanjutnya yaitu proses akselerasi pendidikan, di mana terbagi menjadi 6. Yang pertama itu proses mendukung penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan. Yang kedua yaitu proses mendorong kerjasama antara pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu proses melibatkan siswa dan guru dalam proses inovasi. Yang keempat, memberikan dukungan dan insentif bagi inovasi pendidikan. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan guru. Dan yang keenam, mengembangkan sistem evaluasi yang akurat. Nah, itulah tadi materi kita yang dimana membahas materi kebijakan dan inovasi pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datanya dari saya, dan kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.